Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, kembali lagi di channel YouTube saya, Khairun Imam. Gimana nih kabar kalian? Semoga kita semua selalu diberi kesehatan, kemudahan, dan juga limpahan rezeki dari Yang Maha Kuasa, teman-teman ya. Nah, di video kali ini kita akan menyaksikan bagaimana Ahmad Khozinuddin, pengacara kondang, pengacara terkenal, naik daun karena kasus ijazah Pak Jokowi, sepertinya mendapatkan lawan yang seimbang. Karena kan kalau kita lihat Ahmad Khozinuddin kalau tampil di TV itu selalu teriak-teriak, selalu ngamuk-ngamuk, selalu mau paling dominan. Nah, semalam di Rakyat Bersuara, dia berhadapan dengan Novel Bahmukmin. Waduh. Dan kalau kita lihat ya, Khozinuddin tidak berkutik sama sekali, teman-teman. Ya mungkin kalau yang belum tahu, ya Novel Bahmukmin ini tokoh FPI, tokoh 212, dan sekarang dia menjabat sebagai Wakil Ketua Umum TPUA. Tapi bukan cuma Bang Novel yang menghajar habis-habisan Ahmad Khozinuddin. Ada Bung Pitra Ramadhani juga yang ikut mengatakan hal yang mengejutkan kepada Khozinuddin. Sampai-sampai Khozinuddin tersulut emosinya, teman-teman. Nah, selain itu, kita juga akan menyaksikan debat panas yang terjadi antara Roy Suryo melawan penasihat hukum dari Bang Egy Sujana, yakni Bung Kapitra Ampera. Ini terjadi ketika mereka berhadap-hadapan juga di salah satu stasiun TV, teman-teman. Nah, terakhir, kita akan menyaksikan bagaimana Ketua Angkatan Pak Jokowi serta Angkatan Pak Jokowi di Fakultas Kehutanan membeberkan sebuah informasi yang sangat penting dan hasil sidang CLS ijazah Pak Jokowi di Solo, Surakarta. Dan nanti kita juga akan melihat, mungkin merefresh otak kita, seperti apa orang-orang ini merendahkan dan ngata-ngatai Pak Jokowi. Ya, siapa lagi kalau bukan para pembenci, teman-teman. Tapi sebelum kita mulai, jangan lupa like, subscribe, dan share. Dan tanpa perlu berlama-lama lagi, mari kita mulai videonya berikut ini. Waduh, ini teman-teman, inilah kelakuan-kelakuan mereka, omongan-omongan mereka kepada Pak Jokowi. Coba kalian perhatikan, dengarkan dengan seksama. Dengan semangatnya loh dia menyanyi seperti itu. Kita jangan pernah melupakan kejadian-kejadian ini. Kita menolak lupa, teman-teman. Kenapa saya angkat video ini? Kita harus merefresh otak kita, pikiran kita mengenai kelakuan mereka. Karena apa? Ya, dua orang kemarin kan sudah dapat SP3, sudah restoratif justice dan dimaafkan oleh Pak Jokowi. Saya berharap orang-orang ini yang tadi mengatakan gantunglah inilah itulah, jangan sampai dapat restoratif justice, teman-teman. Dia harus mempertanggungjawabkan perbuatannya selama ini, omongan dia selama ini kepada Pak Jokowi. Jangan sampai. Biasa. Saya agak terpaku, terbengong-bengong juga nih dengan teman seperjuangan saya. Pernah sekamar. Kita safari dakwah. Pernah bersama Bang Aka nih, Bang Ahmad Khozinuddin. Bang Aka, ya. Ini perjuangan dalam dakwah. Emang beliau sama-sama lawyer, sama-sama kita juga dai mubalik. Nah, cuman hari ini saya terbelalak apa yang disampaikan. Dipikir saya ada di pihak saya. Namun sudah membela, menurut saya membabi buta. Tarik napas panjang dia kan. Membabi buta Panji ini dengan menghukumkan niat, katanya niat baik. Baik. Tak dulu. Saya belum selesai. Saya izin, boleh moderator? Oke, saya sampai enggak, saya kok selesaikan lembut, dulu. Khozinuddin? Kenapa? Kok lembut? Ada kaidah fikih. Nahnu naukum bil zawahir wallahu yatawalla asyarair. Kita hanya menghukumkan yang zahir, yang terlihat. Tindak tanduknya, perkataan itu masalahnya hanya Allah yang tahu. Rasulullah diutus ke muka bumi ini bukan membongkar hati manusia. Kok bisa-bisanya seorang teman saya Ustadz bisa memvonis, bisa tahu hatinya yang namanya Panji Pragiwaksono. Ini luar biasa. Ustadz ini lebih di atas rata-rata kemampuannya. Sampaikan bahwasannya tadi saudara Ahmad Khozinuddin terlalu naif, karena kita lihat di beberapa podcast dan lain-lainnya perdebatan, saya kira dia selalu berbawa ayat dan dia selalu mengatasnamakan agama dan berceramah. Saya tadi tidak sebut nama-nama Anda loh. Saya tadi tidak sebut nama-nama Anda. Ini kalau kita lihat ya, perbedaan Khozinuddin saat tersulut emosinya oleh Bung Pitra langsung ngegas. Kalau Novel Bahmukmin, dia sopan banget. Izin moderator, bisa saya menanggapi. Aduh, rupanya pawang dia Novel Bahmukmin, teman-teman ya. Saya menilai Anda terlalu naif.
Ketika ada yang membela agama Islam, Anda sangat keberatan sekali terhadap materi. Ya, Itu jadi menunjukkan begini Bang kebodohan Aiman, Anda. saya teringat pepatah daripada Buya Hamka, ulama Buya karismatik ya Indonesia, mengatakan jika diam agamamu dihina, gantilah bajumu dengan kain kapan. Itu kata beliau. Jadi hari ini kita berterima kasih nih kepada Bang Nopel Bang Mukmin yang telah istiqomah konsisten membela agama. Artinya apa? Yang dibahas Panji ini adalah rukun Islam kedua. Mengenai sholat. Kan begitu. Jadi kalau dia berbicara konteks kinerja pemerintah, berbicara terkait dengan presiden, wakil presiden, menteri, dan kabinet Indonesia Maju hari ini, no problem. Karena itu kinerja. Tapi dia masuk kepada ranah kepercayaan umat beragama di Indonesia. Jangan jadikan bahan ya agama ini sebagai candaan, lelucon, dan bahan untuk ditertawakan. Tidak usah direspon. Kalau hanya punya kekuatan argumentasi dan data, analisis, nggak perlu respon. Ya, Semua orang ya udah, lawyernya sana juga nggak usah komen-komen ya, komen-komen buruk nyinyir kayak gitu, nggak usah, dihapus lagi Saya mau ke postingannya. Bang Kapitra. Waduh, waduh. Tujuan pelaporan Apa ini? Roy Suryo dan juga kuasa hukumnya Kacau. Hosidudin apa? Ya, Tujuan klien Anda? untuk mencegah Roy dan Hosidudin untuk tidak lakukan attack to personal, menyerang pribadi orang. Kita nggak nendang pribadi Itu yang orang, tujuan Egy. sana yang nyerang gimana? Karena Egy merasa tercemar, jadi habis eksistensinya sebagai manusia terlukai. Nah, saya tidak berharap sebenarnya itu terjadi gitu. Oke. Setuju, sama kita juga nggak berharap. Karena emosional dari mereka ini terus mengalihkan substansi masalah dari ijazah kepada Egy dan Ya Dara. makanya jangan Takut Roy Suryo lari. dilaporkan. Apakah karena ya kan? sudah terluka jadi visi misinya jadi pisah gitu, jadi beda sekarang gitu yang tadinya? Enggak, Mbak Maidot, kalau kita tetap kekeh, masyarakat bisa nilai kok. Kalau itu punya data, nggak usah digubris. Kedatangan Egy dan Damai ke sana nggak usah digubris, harusnya tetap aja Anda maju ke depan. Gimana nggak gubris? Egy kirim WA ke saya naik mobil merah itu, kemudian dikirim langsung ke saya loh, ke WA saya langsung. Jadi kemudian orang-orang banyak tanya ke saya. Ya saya sampaikan mobil itu ada di Shell yang ada di dekat Perling Mall. Dan saya buktikan karena pertanyaan dari masyarakat nggak ada yang salah. BPKB-nya ketika ditanya itu katanya bukan mobilnya Egy. Ya saya sebutkan aja. Balesnya kok pakai kata-kata itu. Gimana, EUYUL Kak Fitra? itu. Enggak, termasuk soal mobil, VW dan sebagainya. Saya juga sebelum Anda dapat, saya udah dikirim Egy. Lah iya. Tunggu, tahan dulu. Nggak ada yang salah, Tahan kan? dulu Mas Roy. Itu sangat personal. Jadi tidak perlu dikait-kaitkan seolah-olah ada kesan. Seru bahwa banget ya terjadi, melihat orang-orang apa ini namanya, dulunya bersatu, sekarang negosiasi berantem, dan teman-teman. trading. Oh ya, Bukannya gitu. itu pendapat publik. Oke, Boleh-boleh aja. Oke, jangan Oke, tanggapannya. Oke, sekarang gini Bang Kapitra ya, biarkan pendapat publik. Saya tidak akan menyalahkan kalau publik Framing mengatakan, itu ya. oh berenam Roy Suryo, Dr. Tifa, Dr. Ismon, kemudian Mas Rustam Effendi, Bu Kurnia sama Pak Rizal, itu orang-orang yang berani tetap terus menegakkan kebenaran dan kemudian mencari dan bahkan tadi didukung oleh Rocky yang mengatakan itu penelitiannya masih terus berlangsung. Prof kemarin juga menyampaikan ada Prof Tono Saksono, ada kemudian Prof Henry Subiakto, besok ada Dr. Rido yang juga akan menyampaikan, dan kami ini terus bergerak dengan masyarakat. Nah kalau masyarakat, Mbak Maidot, kemudian melihat kok lucu ya Mas, ada lagi tengah berjuang, tiba-tiba ada orang yang dua melarikan diri, mereka nyebut pengapalah gitu ya, udah nggak usah saya ulangi. Kemudian ada yang mengatakan tuh kayak Takut nyebut. dua tadi itu yang disebut Bang Kapitra tuh tadi itu lari gitu ya. Kita terbatas Itu. durasi. Mas Roy, menurut Anda laporan ini perlu direspons polisi nggak? Kalau itu terserah polisi, tapi lucu aja. Kalau polisi merespon ini, ya berarti polisi harus menghadirkan nama dua tadi itu, TUEUL tadi itu yang lapor tadi. Dengan Itu harus. laporan ini memecah fokus Anda nggak terhadap? Enggak sama sekali, nyatanya saya ketawa aja. Tadi juga saya ngantor Ketawa Bang Rocky aja. dengan Nanti kok santai ketawa ketika dalam teman-teman bui media ya pada kan? tanya, Baik. saya bilang enggak. Bintangnya hari ini Rocky Gerung, no Rocky no party. Wah, gitu. Oke. Saya terakhir ya, saya mau ke Bung Kapitra. Apakah dengan kasus ini, singkat saja, apakah dengan kasus ini kemudian memecah atau
fix lah artinya ini pecah kongsi, pecah kubu. Ya. Gitu. Kalau sudah begini, Ya. ini tentu berhadapan. Harusnya Roy CS tidak perlu merespon. Kalau ada punya, Saya nggak respon. jalan aja terus. Nggak perlu tuding-tuding lagi, damai. Tapi hari ini Udah kepanjangan kayak kereta, eksekutif kayak kereta. dan juga yudikatif termasuk Udah juga gantian, legislatif woi, menjadi gantian. satu. Oke. Jadi saya sudah beberapa kali bilang bahwa Ahmad Kocidun ini seperti tahu bulat, vokalis tahu bulat. Kalau ngoceh itu nggak ngasih lawan gitu loh. Tapi tetap saya ingatkan kepada Panji juga komika-komika yang lainnya, agama apapun, ibadah apapun, termasuk sholat, termasuk pergi ke gereja, ibadah gereja, bukan materi candaan. Ini yang membuat apresiasi kepada Panji yang sebenarnya harusnya luar biasa itu terkoreksi. Tapi pada saat yang sama kita juga tidak boleh mendelegitimasi berbagai hal-hal yang itu ma'ruf dalam konteks Islam hanya dengan satu titik bahasa kalimat yang sebenarnya di balik ini ada bahaya yang besar. Apa bahayanya? Tidak ada insentif bagi setiap rakyat untuk melakukan kritik pada penguasa. Karena apa? Nanti kalau kita kritik bisa dipenjara. Panji saja yang pakai bahasa komunika dipenjara. Lalu kemana rakyat ini diwakili? Anggota DPR saya semuanya pada diam. Gak ada teori trias politika. Kalau kita kembali ke trias politika, saya luruskan. DPR itu kan mengontrol kekuasaan eksekutif. Udah terlalu panjang. Ya kan? Yudikatif itu kan mengadili pelanggar eksekutif. Tapi hari ini udah kepanjangan kayak kereta, kayak kereta. dan juga yudikatif termasuk. Udah gantian, woi, gantian. Oke. Menjadi Panji itu ya di dalam pembahasan ini rakyat bersuara bukan dilaporkan soal kritikannya, tapi dia nyenggol-nyenggol sholat. Itu Kocinudin. Jadi ya saya pikir nggak ada masalah gitu dengan kritikan Panji. Mas Wapres Gibran juga nggak ada masalah dengan kritikan Panji, santai aja. Cuma ya yang dipersoalkan Novel Bamukmin dan juga ormas Islam lainnya ya Panji nyenggol-nyenggol sholat, dan itu yang dilaporkan, bukan soal dia kritik. Ini salah juga ini. Oke, nanti saya gantian. Anda mau apa, Bung Firdaus? Silakan. Jadi terima kasih Bung Aiman. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi saya sudah beberapa kali bilang bahwa Ahmad Kocidun ini seperti tahu bulat, vokalis tahu bulat. Kalau ngoceh itu nggak ngasih lawan gitu loh. Cenderung impulsif. Jadi selalu memotong omongan kawan. Begitu loh. Nah, saya nggak tahu nih, Bung Fitra dapat apa ini dari Pak Jokowi kemarin ke Solo? Dapat apa ke Solo? Dapat angka 5 ke sini ya? dalam dunia pertempuran hukum dan pertarungan hukum, bukan anak kemarin sore. Kita kalau sudah memegang kasus tidak akan kita kasih ampun selagi masih dimanfaatkan waktu dengan hal-hal perdamaian, mediasi, teror justice. Saya kira itu hal yang baik, karena pepatah mengatakan cuma setan yang takut perdamaian. Cuma setan yang takut perdamaian. Cuma setan yang takut perdamaian. Berarti selama ini yang tidak mau damai-damai itu, yang nggak mau SP3, menolak SP3 orang lain itu setan gitu ya. Keras juga Bung Fitra ya. 2. Waduh. Siapa yang edit ini? Hei, jangan gitu. Alhamdulillah. Tadi dari sidang ya Pak? Iya, tadi dari sidang. Terus ini kebetulan teman-teman satu angkatan di Fakultas Kehutanan UGM dan 80 support kita sebagai teman, salah seorang saksi, kedua orang saksi fakta, teman-teman satu angkatan di Kehutanan UGM, dan diminta sini untuk silaturahim. Kasih loh Pak. Oh, ketawa-ketawa aja, jadi dengarkan ketawa-ketawa aja, cerita yang lucu-lucu aja. Reuni ya Pak? Reuni tipis. Ada berapa orang tadi Pak? Ada 17. Satu angkatan semua ya? Satu angkatan semua. Pak, tadi di pengadilan kan sempat dicecar pertanyaan-pertanyaan juga dari pengacaranya penggugat, dari hakim. Kalau Bapak sendiri menilai kasus ini seperti apa sih Pak? Ya sebenarnya ini kan menurut saya mengada-ngada aja ya. Karena Pak Jokowi itu kan udah jelas, ijazahnya asli ya kan. Tapi kan orang mempertanyakan itu ya. Kalau bicara murni ijazah, kan rektor sudah menyatakan bahwa ijazah itu asli.
Ya kan? Barreskrim juga sudah memutuskan bahwa itu identik dengan ijazah teman-temannya yang asli. Mestinya sudah selesai, ya kan? Tapi ini kan terus digiring-giring ya, opini macam-macam ya. Termasuk misalnya materai 500, kalau nggak ada materai 500, ya materainya 100. Ya, itu kan ya targetnya mungkin hanya penggiringan opini publik ya. Memang ijazah Pak Jokowi itu palsu. Padahal kan Pak Jokowi dibilang berkacamata, ya. Padahal kan banyak yang fotonya berkacamata. Ya. Bilang foto ijazah dengan foto Pak Jokowi sekarang berbeda. Ini pasti orang yang tidak pernah melihat Pak Jokowi 45 tahun yang lalu pasti akan melihatnya berbeda, ya kan? Tapi bagi kita teman-temannya yang melihat Pak Jokowi sejak tahun 80 terus jadi wali kota, kita reuni, jadi gubernur reuni, jadi presiden reuni, sampai sekarang juga sering reuni. Enggak, ya Pak Jokowi di foto sama dengan Pak Jokowi yang sekarang presiden RI ke-7, pada bedanya. Ya. Oke, Pak Saminuddin tadi juga ikut bersaksi Pak ya. Di persidangan tadi sempat bercerita soal ikut bertemu dengan Roy Suryo CS tadi. Ada Pak Danang ya kan? Ada Pak Danang. Penerus pejuang. Keren banget. Agama Jogja yang selalu memberikan kita informasi-informasi yang sangat penting juga di Pak dalam Danang. itu kan banyak versi. Tadi Bapak mengatakan bahwa apa yang disampaikan di dalam beda dengan yang di luar. Iya. Itulah kenyataannya. Pak tadi dijamu apa Mas sama Pak Jokowi? Sama kue apa itu? Andi Aswan ada juga tuh. Sama siapa tuh? Andi Aswan, kuasa hukum itu siapa? Pak Iman, siapa namanya? Farhat Abbas sama siapa tadi? Bang Budius ya? Wah, keren banget. Ada Pak Jokowi. Iya, foto dulu. Keren. Inilah nanti mungkin saksi-saksi hidup ya yang akan bersaksi juga di persidangan di Jakarta, teman-teman. Angkatan Pak Jokowi. Oke teman-teman, itulah tadi beberapa video yang bisa kita simak, yang bisa kita saksikan pada kesempatan kali ini. Dan gimana menurut kalian mengenai debat panas antara Novel Bamukmin? Bukan debat panas juga sih, tapi lebih tepatnya Novel menghajar habis-habisan Kozinudin. Karena Kozinudin tidak berani mendistraksi atau memotong omongan Novel Bamukmin. Dia dengan sopannya ngomong ke Aiman, moderator boleh saya tanggapi? Ya. Biasanya langsung aja dia kayak Fitra tadi kan, Anda jangan serang-serang pribadi saya. Waduh. Tapi Novel Bamukmin beda. Emang kayaknya pawangnya si Kozinudin ini ya Novel Bamukmin. Ya siapa nggak kenal Novel Bamukmin di ormas-ormas Islam, teman-teman. Tokoh dari FPI, tokoh 212, sekarang wakil ketua TPU. Waduh, luar biasa. Siapa yang gak kenal Novel Bamukmin? Sepak terjang dan mungkin apa ya, jejak rekamnya gitu ya kan, yang sangat kokoh berjuang di bawah naungan FPI. Waduh, itulah Novel Bamukmin. Dan sepertinya memang Kozinudin agak-agak takut gitu, agak-agak hormat gitu ya kan dengan Novel Bamukmin. Makanya agak-agak ngeri dia untuk motong-motong langsung. Takut dikatain nggak sopan kali ya. Dan tadi ada debat juga nih, agak sedikit panas antara Kapitra Ampera, penasihat hukum dari Egy Sujana, melawan Roy Suryo mengenai pelaporan Egy Sujana terhadap Roy Suryo. Dan ini ya, Roy Suryo kalau ada yang ngelaporin, dia selalu bilang ya polisi tidak pantas melanjutkan laporan ini, polisi tidak sepatutnya melanjutkan laporan ini. Tapi ketika dia yang melapor, dia yang melaporkan itu bernusantara, dia yang melaporkan pendukung Pak Jokowi, malah bilang ya polisi kalau tidak memproses laporan kami ya ini bagi masyarakat akan menjadi presiden yang buruk gitu ya. Gitu-gitulah omongannya teman-teman. Ya standar ganda lah gitu ya kan. Ya mungkin naluri manusia teman-teman, takut dibui, takut masuk ini ya kan. Karena laporan kepada Roy Suryo udah banyak banget nih. Ya kita tunggu saja yang mana yang akan diproses duluan. Oke lah teman-teman, mungkin cukup sekian dulu video kali ini. Jangan lupa like, subscribe, dan share videonya. Akhir kata, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.